Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau tutorial makeup lagi nih ya teman-teman. Kalian bisa lihat di video aku. Aku tuh bingung gitu mau mengatakan ini tuh untuk look apa, karena menurut aku look ini membuat wajah aku tuh lebih tua ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke si foundation. Oke, seperti biasa di sini aku menggunakan foundation liquid ya teman-teman. Aku kasih si foundation ini di seluruh muka aku dengan menggunakan jari telunjuk. Nanti akan aku blend menggunakan si spons. Sebagai info ya teman-teman, spons ini sudah aku basahkan dulu biar dia itu lembab dan mudah mengaplikasikan si foundation itu di wajah aku. Tapi ini opsional ya teman-teman. Kalau misalnya nih kalian nggak ada foundation, kalian bisa menggunakan jari. Dulu tuh aku juga menggunakan jari ya teman-teman kalau untuk mengaplikasikan si foundation, dan hasilnya itu juga sama. Cuman kalau misalnya menggunakan jari itu kan dia agak repot sedikit. Tapi kalau menggunakan si spons, tangan kita pun tidak kotor dan hasilnya bagus ya teman-teman. Oke, di sini aku meratakan semua si foundation yang ada di muka aku tadi menggunakan spons. Kalian bisa lihat di video aku bagaimana cara aku mengaplikasikannya. Di sini aku hanya mengaplikasikan si spons itu dengan cara di tap-tap ya teman-teman, bukan digeser. Lanjut, di sini aku mau membuat hidung aku mancung dan aku mau menggunakan si kontur. Kontur di sini aku gunakan teksturnya itu yang creamy ya teman-teman, agar dia itu mudah ngeblend di hidung aku. Lanjut, di sini aku mau menggunakan si blush cream. Di sini aku menggunakan itu lip stick ya teman-teman, bukan cream blush tetapi memang lip stick dari Wardah yang warnanya pink. Kalian bisa, cara aku mengaplikasi cream blush tadi hanya di dekat ujung pipi ya teman-teman. Maksudnya itu di dekat tulang pipi, tidak di semua pipi, agar hasilnya itu nanti cantik, bagus dan natural. Lanjut, di sini aku menggunakan si bedak tabur. Ya teman-teman, dan aku mengaplikasikannya di seluruh wajah aku. Aku menggunakan bedak tabur ini lumayan banyak agar dia itu ngeset di wajah. Nanti walaupun kelihatan bedak taburnya itu acak-acakan atau tidak rata, tapi tenang aja teman-teman, nanti kita akan meratakan menggunakan si brush. Kalian bisa lihat bagaimana cara aku mengaplikasikan si bedak tabur di wajah aku ya teman-teman. Lanjut, sekarang kita mau menggunakan bedak padat. Di sini aku mengaplikasikannya menggunakan brush, tidak menggunakan spons. Dan di sini aku juga menggunakan brush untuk mengaplikasikan bedak padat di wajah aku, karena menurut aku dengan menggunakan si brush ini dia bedaknya itu menyatu dan juga masuk ke pori-pori kita. Kalian bisa lihat bagaimana cara aku mengaplikasikan si bedak tabur ini di wajah aku. Aku kasih di seluruh wajah ya teman-teman. Dan lanjut, sekarang kita mau ke peralisan. Di sini itu aku jujur kalau untuk mengalis ini lumayan susah, lumayan ribet, dan kalau aku bagian peralisan ini memang super duper lama ya teman-teman. Karena di sini pun aku juga belajar makeup ini pun baru ya teman-teman, bukannya aku itu sudah privat dulu baru aku buat tutorial, bukan, tetapi aku di sini melihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube, di Facebook dan di IG. Setiap kali aku lihat video tutorial makeup yang aku lihat di YouTube, Facebook ataupun IG, aku langsung praktekkan di diri aku sendiri ataupun aku minta tolong sama adik aku untuk dijadikan model. Awalnya hasil makeup aku itu bisa dikatakan tidak bagus, dan itu pun juga masih jauh dari kata bagus, tetapi karena mungkin keinginan aku ini kuat ya teman-teman, jadi aku berusaha terus untuk belajar makeup, dan inilah hasilnya. Aku bisa memberanikan diri untuk membuat tutorial makeup aku sendiri, karena di dunia ini tidak ada yang instan ya teman-teman, apalagi buat kita yang pemula. Itu memang harus benar-benar giat dan rajin untuk belajar. Contoh, kalau misalnya nih kalian memang mau belajar privat ke MUA yang memang sudah terkenal, dan kalian tidak mempraktekkannya sama sekali setelah kalian belajar, dan itu hasilnya juga tidak ada manfaatnya, karena ilmu yang kalian dapat dari MUA kalau tidak kalian praktekkan secara langsung di kehidupan kalian sehari-hari, itu ujung-ujungnya tidak akan berguna juga, dan uang yang kalian keluarkan untuk belajar privat makeup itu ujung-ujungnya akan sia-sia ya teman-teman. Jadi kalau memang mau belajar makeup itu memang harus
bersungguh-sungguh, karena untuk membeli alat make upnya itu saja harganya itu lumayan fantastis ya teman-teman. Dan apalagi kalau kita mau privat ke MUA yang sudah terkenal, itu harganya juga bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau misalnya kita nih mau belajar make up, kita harus benar-benar mempunyai motivasi yang kuat ya teman-teman, karena jujur untuk membeli satu pensil alis aja itu harganya bisa sampai 50 ribuan, cuman satu ya teman-teman. Belum lagi eyeliner yang murah aja itu harganya 90 ribuan. Belum lagi blush on itu harganya juga seratusan, ada juga yang jutaan. Cuman kalau misalnya untuk kita yang pemula, nggak usah kita itu membeli produk-produk yang mahal dulu, karena gini, untuk merintis menjadi MUA itu nggak mudah. Persaingan di dunia MUA itu lumayan ngeri juga ya teman-teman. Walaupun nih MUA yang sudah terkenal itu harganya selangit, tetapi bagi kita yang mau menggunakan jasa MUA itu pasti kita akan bela-belain mendapatkan uang untuk menyewa jasa si MUA tersebut, agar hasil dan make up kita pas acara kita itu memang hasilnya benar-benar wah. Jadi kalau kita MUA pemula ini, kalau tidak dilirik sama orang itu adalah tantangan buat kita ya teman-teman. Jadi banyak orang yang mau belajar make up untuk menjadi MUA tetapi tidak kesampaian. Karena apa? Karena untuk membuat orang itu percaya sama hasil kita itu sulit, karena kita tidak ada contohnya, kita tidak ada hasilnya. Jadi orang pun tidak tertarik sama kita, walaupun kita ini sudah privat sama MUA terkenal, tetapi kita untuk kesehariannya kita belum pernah nih megang klien. Jadi orang pun juga tidak akan tertarik sama kita gitu. Tetapi kalau kita memang benar-benar serius untuk menjalankan profesi MUA itu, memang itu adalah suatu jaminan juga di masa tua ya teman-teman, karena jasa untuk MUA itu lumayan mahal dan memang benar-benar menguras isi kantong kita ya teman-teman. Tapi kalau aku dulu untuk belajar makeup, aku itu membeli produk-produk yang memang murah. Kalau misalnya pensil alis, aku hanya menggunakan Implora, dan kalau untuk si foundationnya di sini aku menggunakan Pixi, dan untuk si blush onnya di sini aku pun juga menggunakan yang murah-murah aja ya teman-teman. Kuasnya pun juga aku menggunakan kuas-kuas murah. Yang penting aku itu belajar untuk make up dulu, karena aku pun juga salah satu orang yang tidak peduli sama yang namanya per make upan dulu ya teman-teman. Dan setelah aku nikah, aku baru di situ mulai tertarik untuk make up. Karena gini, aku bela-belain mengeluarkan budgetnya lumayan wah untuk mendapatkan hasil make up yang sangat bagus ketika aku menjadi pengantin. Dan disitulah aku pun terniat untuk belajar make up, karena jasa itu harganya memang mahal ya teman-teman. Dan di situ pun aku mulai belajar untuk diri aku sendiri, karena sebagai seorang istri pastilah kita ingin tampil cantik, dan suami kita pun pasti ingin melihat kita cantik. Jadi aku pun juga sudah mulai belajar sedikit banyaknya tentang per make upan. Ingat ya, kalau kita sudah menikah, kita itu harus wajib menggunakan lipstick. Walaupun kita tidak menggunakan bedak, tetapi kita harus menggunakan lipstick ya teman-teman, karena kita keluar itu bertemu sama orang, dan tidak semua orang itu suka sama kita. Dan salah satu kita itu kenapa harus wajib menggunakan makeup, agar kita menghargai diri kita sendiri. Karena kita wanita ini pastinya suka yang namanya kecantikan ya teman-teman. Jadi kita menggunakan makeup bukan agar terlihat cantik, bukan minta dipuji sama orang lain, tidak, tetapi kita harus menggunakan makeup itu karena kita mau memberi apresiasi kepada diri kita sendiri. Karena walaupun kita sudah sebagai ibu rumah tangga, tetapi kita harus bisa merawat diri kita sendiri. Karena dari tadi aku pun tidak berhenti mengoceh, dan inilah hasil dari makeup kita hari ini. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau ini menurut aku sih, looknya ini membuat muka aku lebih tua ya teman-teman. Jadi kita harus pandai menggunakan makeup ini agar kita itu terlihat lebih muda, lebih cantik, dan lebih fresh. Oke, tungguin video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.